Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca suratul Fatihah dan sholawat Nabi, dengan harapan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullimi huwal habibul ladhi turja syafa'atu li kulli hawlim minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pastinya kita sudah pernah mempelajari bahwa Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad muncul kepemerintahan yang itu adalah hasil istihad para sahabat. Masa sepeninggal Rasulullah yang pertama adalah masa Khulafaur Rasyidin. Itu terjadi tahun 573 Masehi sampai 661 Masehi. Selanjutnya adalah masa dinasti Umayyah yang pertama, tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, baru yang ketiga ini adalah masa dinasti Abbasiyah, mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Waktu yang sangat panjang untuk mendirikan sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan yang sangat agung dan sangat dikagumi oleh penduduk di seluruh dunia. Yang pertama, kita harus belajar dulu penyebab kehancuran suatu pemerintahan dari dinasti Umayyah. Apa saja sih yang menjadi penyebab kehancuran dalam suatu pemerintahan? Belajar dari dinasti Umayyah, yang pertama adalah dalam sistem pergantian pemimpin melalui garis keturunan, ya, yang bisa menjadi pemimpin suatu dinasti di dalam dinasti Umayyah adalah melalui garis keturunan, yang itu menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, adanya konflik politik yang menyebabkan adanya oposisi. Jadi dengan adanya oposisi tersebut, maka pemerintah tidak fokus untuk mengembangkan kepemerintahan yang lebih baik, tetapi disibukkan dengan adanya oposisi atau dulu yang dinamakan bugot atau keluar dari pemerintah. Yang ketiga adalah tidak adanya persatuan dan kesatuan. Di zaman dinasti Umayyah terjadi pertentangan antar etnis suku Arab, ditambah lagi non-Arab atau yang biasa disebut dengan Ajam atau Mawali, kelompok suku non-Arab. Yang keempat, lemahnya pemerintah akibat terlena dengan kehidupan mewah istana. Di istana begitu mewah karena semua harta kekayaan terkumpul di sana, maka pemimpin-pemimpin di akhir-akhir pemerintahan dinasti Umayyah itu tidak fokus untuk memajukan pemerintah, tetapi malah berleha-leha dengan adanya kehidupan mewah tersebut. Yang kelima adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad, yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, dari golongan Syiah atau pendukung Ali, dan kaum Mawali, yakni penduduk non-Arab. Dari 5 hal tersebut itulah yang menyebabkan kehancuran suatu pemerintahan. Dan itu pastinya
jika kita nanti menjadi pemimpin dalam suatu pemerintah, maka 5 hal tersebut harus dihindari. Dengan cara apa? Ya seperti negara kita ini, memilih pergantian pemimpin melalui dengan cara sistem demokrasi. Demokrasi yang baik yang seperti apa? Ya demokrasi yang tidak menggunakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, jika pilihan kita tidak atau kalah dalam pemilu, maka kita sebagai umat warga negara yang baik harus mengikuti pemerintah yang terpilih, tidak boleh mendirikan sebuah organisasi oposisi. Itu malah tidak baik. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan itu penting dijunjung tinggi, dan jangan sampai antar etnis, antar suku, antar ras, antar agama itu bertentang. Itu yang menyebabkan suatu negara hancur. Yang keempat, ketika kita menjadi pemimpin dalam suatu pemerintahan, maka kita juga tidak boleh terlena dengan harta kekayaan yang ada, tetapi malah kita harus hidup sederhana tetapi menjadi pemimpin untuk rakyat. Yang kelima, solusinya adalah ya tadi, tidak memunculkan kekuatan baru, atau ketika menjadi pemimpin yang amanah. Itu kita harus belajar kenapa suatu negara itu bisa hancur, karena pemerintahnya sendiri yang tidak amanah atau tidak tanggung jawab ketika sudah memimpin.